Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, seorang wanita muda bernama Liana bekerja sebagai asisten di sebuah toko kelontong tua yang sudah berdiri puluhan tahun. Toko itu dimiliki oleh seorang pria bernama Pak Sastro, seorang lelaki berusia lebih dari 70 tahun yang dikenal luas karena kemurahan hatinya. Hampir setiap bulan ia menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk membantu warga sekitar, entah dalam bentuk bahan makanan, uang tunai, atau sekadar memberi utang tanpa bunga kepada pelanggan yang kesulitan. Di mata banyak orang, Pak Sastro adalah sosok dermawan yang nyaris tanpa cela. Namun, bagi Liana, ada sesuatu tentang pria tua itu yang terasa berbeda. Mungkin karena tatapan matanya yang sulit ditebak, atau cara bicaranya yang selalu tenang, namun menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Liana tidak pernah terlalu memikirkannya. Baginya, yang terpenting adalah pekerjaannya di toko itu yang membantunya bertahan hidup di kota perantauan ini. Suatu sore, saat toko mulai sepi, seorang pegawai lama memberikan selembar catatan kecil kepada Liana. "Pak Sastro minta tolong, kamu antar barang ini ke rumahnya," katanya sambil menunjuk ke sebuah paket kecil yang telah dibungkus rapi. Liana mengangguk tanpa banyak tanya. Selama ini, dia hanya tahu bahwa rumah Pak Sastro terletak agak jauh dari pusat kota, di sebuah kawasan perbukitan yang dikelilingi pagar besi tinggi. Tidak banyak orang yang pernah masuk ke dalamnya, dan mereka yang pernah berkunjung hanya bercerita bahwa rumah itu sangat besar, tetapi terasa sepi. Menjelang maghrib, Liana berangkat dengan hati sedikit berdebar. Ia menumpang ojek menuju alamat yang tertera di catatan, melewati jalan yang semakin sepi dan berliku. Begitu sampai di depan gerbang besar rumah Pak Sastro, ia melihat bagaimana bangunan megah itu berdiri dengan kokoh, namun terkesan suram. Lampu-lampu di halaman menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di jalan setapak menuju pintu utama. Saat mengetuk pintu, seorang pria berusia sekitar 50-an membukakan dan tersenyum tipis. "Silakan masuk, Pak Sastro sudah menunggu," katanya. Liana melangkah masuk dengan hati-hati. Interior rumah itu dipenuhi perabotan kayu jati yang tampak mahal. Namun, ada kesan dingin yang sulit dijelaskan. Tidak ada suara selain bunyi langkahnya sendiri yang bergema di lantai marmer. Di ruang tamu yang luas, Pak Sastro duduk di kursi rotan besar, menatapnya dengan senyum yang sulit ditebak. "Liana," katanya pelan, "terima kasih sudah mau repot-repot datang ke sini. Aku ingin bicara sebentar denganmu." Liana merasa ada sesuatu dalam nada suara pria tua itu yang membuatnya waspada. Namun, ia tetap duduk di kursi yang disediakan, menunggu apa yang akan dikatakan Pak Sastro. "Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa aku sering membantu orang-orang di kota ini?" ujar Pak Sastro. Ia menyesap teh di cangkirnya sebelum melanjutkan. "Itu karena aku tahu rasanya kehilangan." Liana diam mendengarkan. Pak Sastro menatapnya dengan pandangan jauh. "Aku tumbuh dalam kesendirian, Liana. Tidak ada keluarga, tidak ada tempat untuk pulang. Ketika akhirnya aku berhasil membangun semuanya ini, aku ingin mengisi kesepianku dengan membantu orang lain. Tapi tetap saja, ada kekosongan yang tak bisa terisi." Liana merasa sedikit tidak nyaman. Ia tidak menyangka pria tua itu akan berbagi cerita seperti ini. "Terkadang," lanjut Pak Sastro, "aku hanya berharap ada seseorang yang benar-benar mengerti aku, bukan sekadar melihatku sebagai orang kaya yang baik hati." Liana mengangguk pelan, tetapi dalam hatinya ia mulai merasakan sesuatu yang aneh, seolah pertemuan ini bukan sekadar tentang mengantar barang. Setelah pertemuan malam itu, sesuatu mulai berubah dalam kehidupan Liana. Awalnya, ia menganggap kunjungan ke rumah Pak Sastro hanya sebagai tugas biasa, tetapi sejak saat itu, pria tua itu mulai sering menghubunginya. Awalnya, pesan-pesan yang diterima Liana hanya berkaitan dengan pekerjaan, memintanya mengatur stok barang tertentu, atau menyiapkan laporan keuangan toko. Namun, perlahan-lahan, isi pesan itu mulai berubah. Pak Sastro mulai menanyakan hal-hal yang lebih pribadi. Bagaimana perasaan Liana bekerja di toko? Apakah ia bahagia? Apakah ia pernah merasa kesepian? Liana merasa sedikit canggung,
Tetapi ia tetap menjawab dengan sopan. Bagaimanapun Pak Sastro adalah pemilik toko tempatnya bekerja, dan ia tidak ingin menyinggung perasaannya. Namun, ketika pria tua itu mulai mengundangnya makan malam di rumahnya, Liana mulai merasa ragu. "Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting," kata Pak Sastro dalam salah satu pesannya. "Ini tentang masa depanmu." Liana menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya membalas, "Baik Pak, saya akan datang." Sore itu, ia kembali ke rumah besar di perbukitan. Kali ini, suasana rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara orang lain, bahkan pria yang dulu membukakan pintu untuknya pun tidak terlihat. Pak Sastro sendiri yang menyambutnya dengan senyum hangat. "Terima kasih sudah datang, Liana," katanya. Di ruang makan yang luas, sebuah meja panjang telah disiapkan dengan hidangan yang tampak mewah. Lilin-lilin kecil menerangi ruangan, menciptakan suasana yang hampir terasa terlalu intim. Liana duduk dengan gugup, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pertemuan kali ini. Pak Sastro mulai berbicara tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia tumbuh dalam keterbatasan, tentang perjuangannya membangun bisnis dari nol, dan tentang pernikahan yang gagal di masa lalunya. Ia berbicara dengan nada yang begitu dalam, seolah mengungkapkan rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada orang lain. "Aku sudah banyak kehilangan dalam hidup ini, Liana," katanya dengan suara pelan. "Dan sekarang, aku hanya ingin memastikan seseorang bisa melanjutkan semua yang telah kubangun." Liana mendengarkan dengan saksama, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang tidak ia mengerti. Kemudian, Pak Sastro menatapnya dengan mata penuh harap. "Aku melihat sesuatu dalam dirimu, Liana. Kamu pekerja keras, jujur, dan mengingatkanku pada seseorang yang dulu pernah aku kenal." Liana menelan ludah, tiba-tiba merasa sulit bernapas. "Kamu tidak perlu khawatir tentang masa depan, tentang uang, atau tentang apapun," lanjut Pak Sastro. "Aku bisa memastikan semuanya untukmu, asalkan..." Ia menggantungkan kalimatnya, menunggu reaksi Liana. Liana merasa seluruh tubuhnya menegang. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan ini adalah ketakutan, kebingungan, atau sekadar rasa tidak nyaman yang semakin kuat. Malam itu, ketika ia akhirnya pulang ke kamar kosnya, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya diinginkan Pak Sastro darinya? Kenapa pria itu berbicara seolah ia ingin menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan? Tak lama setelah ia berbaring di tempat tidurnya, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan baru dari Pak Sastro. "Aku berharap kamu bisa memahami maksudku, Liana. Kita perlu bicara lagi. Segera." Liana menatap layar ponselnya lama, tanpa tahu harus membalas apa. Liana menatap layar ponselnya dengan perasaan yang campur aduk. Pesan dari Pak Sastro terasa lebih menekan dibanding sebelumnya. Ada sesuatu dalam kata-kata pria tua itu yang membuatnya merasa seakan-akan sedang didorong ke dalam sebuah lingkaran yang sulit ia pahami. Ia menarik napas panjang. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin Pak Sastro hanya ingin memastikan masa depannya tetap aman, seperti yang selalu dikatakannya. Tapi tetap saja, perasaan gelisah itu tidak mau pergi. Malam berikutnya, ia kembali ke rumah besar itu. Entah karena rasa penasaran, atau karena ia merasa harus menyelesaikan sesuatu yang menggantung di antara mereka. Begitu tiba, suasana rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Lampu-lampu di lorong redup, bayangan perabotan yang besar tampak membentuk siluet aneh di sepanjang dinding. Pak Sastro sudah menunggunya di ruang tamu, duduk dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kamu datang," katanya, terdengar lega. Liana mengangguk pelan. "Pak, ada yang ingin Bapak bicarakan?" Pak Sastro menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. "Liana, aku sudah memikirkan ini sejak lama, dan aku ingin menawarkan sesuatu padamu." Ia menggenggam tangan Liana dengan erat, membuatnya terkejut. "Kamu tidak perlu menjalani hidup yang penuh kesulitan," lanjutnya. "Aku bisa memberikanmu semua yang kamu butuhkan. Rumah, uang, perlindungan." Liana menegang. Ia mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Pak Sastro,
Suaranya terdengar bergetar. Aku tidak meminta banyak, potong pria tua itu. Aku hanya ingin seseorang yang bisa berada di sisiku. Seseorang yang bisa mengerti aku, yang bisa mengisi hidupku yang sepi. Liana segera menarik tangannya, mencoba menjaga ketenangannya meskipun dadanya terasa sesak. Pak Sastro, saya sangat menghormati Bapak, katanya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tapi saya tidak bisa menerima ini. Ekspresi pria itu berubah. Sejenak, ia hanya diam, lalu akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang anehnya membuat Liana semakin tidak nyaman. "Kenapa?" tanyanya. Liana menundukkan kepala, berusaha mengatur pikirannya yang berantakan. "Saya tidak bisa, Pak. Saya hanya ingin bekerja, menjalani hidup saya sendiri. Saya tidak bisa menjadi seseorang yang Bapak inginkan." Ruangan itu terasa semakin sunyi. Pak Sastro menghela napas panjang. "Aku mengerti." Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar berat. Seakan ia menahan sesuatu di balik ketenangannya. Liana berdiri, hatinya dipenuhi dengan keberanian yang baru ia temukan. "Saya harus pergi, Pak. Terima kasih untuk semua kebaikan Bapak selama ini." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi, meninggalkan rumah besar itu dengan perasaan campur aduk, takut, lega, sekaligus sadar bahwa hidupnya hampir saja mengambil arah yang salah. Begitu tiba di kamarnya, Liana duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke dinding. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar bebas. Ia tahu, mulai sekarang, hidupnya tidak akan lagi dibayangi oleh janji-janji manis yang penuh jebakan. Ia telah mengambil keputusan, dan meskipun berat, ia tahu itu adalah keputusan yang benar. Dan dengan itu, ia memilih untuk melangkah ke masa depan yang ia tentukan sendiri.